Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencatat jurnal selisih kurs, ya. Karena memang pada tanggal akhir bulan atau 31 Januari terjadi selisih kurs yang mana 1 dolar sekarang nilainya adalah 14,072. Kemudian dolar Singapura, ini tadi dolar Amerika ya. Dolar Singapura terjadi perubahan juga 10.446,15. Dan kemudian kita disuruh memasukkan ke dalam jurnal atau merecord jurnalnya. Yaitu pertama yang kita record adalah jurnal realis gain loss, artinya rugi laba yang sudah direalisasikan. Dan kemudian kita disuruh juga membuat jurnal rugi laba yang belum direalisasikan. Kemudian seterusnya kita diminta untuk membuat jurnal pembalik atau reverse journal for unrealized gain. Nah, bagaimana langkahnya? Kita ikutin sebagai berikut. Ya. Pertama sekali adalah kita masukkan dulu perubahan mata uangnya atau update mata uangnya. Ya, kita disuruh update, yaitu kita klik menulis, pilih currency. Nah, di sini ada mata uang United States dan Singapura Dollar. Kita mulai dulu dari United States. Jadi kita double klik yang United States-nya. Nah, di sini exchange rate-nya kita ganti ya. Kita sesuaikan dengan kondisi di akhir bulan, yaitu 14.072 nilainya. Jadi kita ketik di sini 14.072 ya. 14.072 benar ya. 14.072. Jadi itu nilai sekarang. Kalau sudah ini kita ganti, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk Singapura dolar kita double klik. Kita ganti juga exchange rate-nya. Sekarang kondisinya adalah 10.446,15. 10.446,15 ya. Ya, benar. Oke. Jadi sudah kita masukkan atau kita update selisih kurs yang terbaru dari mata uang Singapura. Kalau sudah ya, kalau sudah kita klik OK. Nah, jadi ini sudah kita lakukan ya, atau kita update exchange rate-nya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah pertama kita close dulu. Kita diminta untuk melakukan journal entry untuk realis gain loss. Artinya kita buat jurnal ya untuk rugi laba yang sudah direalisasikan. Nah, langkahnya gimana? Oke. Nah, pertama adalah kita harus menampilkan reportnya terlebih dahulu ya. Kita buka report, boleh klik report yang di bawah, atau kalau di bawah kita klik report ini, dia akan langsung muncul seperti indeks reportnya, atau kita klik menu report di atas, pilih indeks report. Sama ya langkah-langkahnya. Oke, setelah tampil indeks report seperti ini ya, di kelompok account kita pilih yaitu unrealized gain loss di bagian currency ya. Kita lihat nah, di sini. Ini dia di bagian currency, diingat itu. Unrealized gain loss. Ya. Kemudian ada namanya release gain loss. Oke. Nah, untuk pertama sekali ini adalah yang kita lakukan adalah untuk yang unrealized ini ya. Kita pilih unrealized gain loss. Kemudian kita klik customize di sini. Nah, setelah itu muncul, nah kita ganti tanggalnya di sini 31 bulan 1 tahun 2019 ya. Kemudian kita masuk ke tabnya report field. Nah, di sini fieldnya atau kolom yang akan tampil di sini ada 5, yaitu A garis miring C pagar, name, value,
core value, original value, dan gain loss. Jadi semuanya tidak perlu kita tampilkan, yang perlu kita tampilkan adalah 3 aja ya. Yang tidak kita tampilkan kita hilangkan checklistnya dengan cara kita klik, yaitu core value dan original value. Jadi tinggal 3 ya di sini ya yang kita tampilkan. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita klik display supaya report dari unreleased gain loss-nya muncul. Nah, ini dia. Ya. Ini reportnya. Nah, di sini dinampakkan bahwasanya cash USD dalam tanda kurung 4.090.000, berarti minus ya. Kemudian SGD juga min. Pokoknya ya semua yang di dalam tanda kurung min. Nah, yang di tanda di luar yang tidak ada tanda kurung berarti positif, berarti keuntungan ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan data ini? Nah, boleh dicatat dulu di kertas ini, data ini ya. Kalau tidak, kita restore aja layarnya seperti ini. Kita kecilkan. Oke. Ini kita geser dulu. Nah, kita disuruh membuat jurnalnya. Jurnal yang pertama akan kita buat adalah yaitu record jurnal entry release gain loss, berarti yang sudah direalisasikan ya, dengan kodenya ini ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan jurnal awal dulu. Langkahnya adalah pada menu account kita pilih record journal entry. Pertama kita masukkan dulu general journal numbernya, yaitu di sini G strip 19 0003. Nah, kita tampilkan di sini. Oke. Kemudian tanggalnya jangan lupa ini tanggal 31 ya, 31 bulan 1 tahun 2019 ya. Kemudian di memo dituliskanlah yaitu realis gain loss ya. Gain loss. Oke. Setelah itu baru kita masukkan jurnalnya di sini. Nah, jurnal yang pertama kita masukkan adalah kita sesuaikan dengan ini. Pertama di sini ada cash USD. Maka di sini dicari kelompoknya cash USD, tapi ambil yang exchange. Nah, jadi cash USD exchange. Nah, kita double klik ini. Nah, kita isi mata uangnya di sini dia tanda kurung ya, artinya minus, berarti posisinya di kredit. Ya, berarti kita isilah angkanya yaitu 4.090.000. Itu yang pertama ya, yang ini ya, cash USD ini. Oke. Ya, kita geser biar nampak. Kemudian yang kedua adalah kita record juga yaitu di sini cash SGD. Kita cari juga cash SGD ya, exchange. Cash SGD exchange. Kita use account. Nah, ini delete dulu, otomatis kita pindahkan ke kredit ya, karena di sini dia minus ya, yaitu 1.532.550,52. Nah, itu nih nilainya ya, 1.532.550,52 ya, pastikan benar. Kemudian yang ketiga adalah bank USD. Bank USD di sini kita cari juga bank USD exchange-nya, bank USD exchange ini dia. Nah, ini kita delete juga karena di sini posisinya min, yaitu 8.200.318,18. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bank SGD. Kita cari bank SGD exchange, bank SGD exchange ini dia. Kita double klik, kita hapus juga ini, kita pindahkan ke sini. Bank SGD posisinya juga minus 1.568.200. Ya, benar ya. Oke, 1.568.200. Oke, kalau sudah benar. Udah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah trade debtor ya. Di sini. Nah, di sini untuk yang realis gain loss ya, kita tidak perlu menulis trade debtornya, tapi langsung kita cari adalah realis gain loss accountnya. Kita cari di sini.
realis gain ekornya yaitu di kelompok nomor 8 ya. Kita lihat realis gain loss forex ya. Ingat ya, realis gain loss forex. Nah, kita double klik di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya, di realis gain loss ini. Oke. Jadi kita masukkanlah totalnya dari ini semua ya. Ya, totalnya yaitu 15 juta. Oke. Oke, kita masukkan nilainya sebesar 15 juta. Angkanya bisa dilihat di sini juga boleh. 391.068,70 ya. Nah, di sini ya. 15 391 06870. Nah, pastikan di sini out of balance-nya sudah 0, artinya debit dengan kreditnya sudah seimbang. Oke. Kemudian setelah ini jurnalnya kita isi, kategorinya kita isi. Nah, di sini dari soal kategorinya adalah untuk Jakarta. Ingat ya. Nah, ini kategorinya untuk Jakarta. Berarti kategori Jakarta di sini. Nah, setelah kategori Jakartanya kita isi ya. Oke. Nah, di sini harus kita ketikkan memonya. Di sini adalah memonya adalah karena dia minus ya, memonya adalah loss. Oke. Yang kedua juga loss. 3 loss. Yang keempat juga loss ya. Nah, itu harus kita isi yang 4 itu ya. Loss semua ya, memonya di sini. Oke, kalau sudah kita isi seperti ini ya, sudah selesai semua, baru kita klik record. Baik, sekarang bagaimana cara menjurnal untuk unreleased gain loss atau rugi laba yang belum direalisasikan ya. Pertama adalah general jurnalnya kita ketik dulu. Di sini nomornya unreleased ini ya. Nah, ini nomornya. Oke, step 004. Kita ketikkan ini dulu. Kemudian tanggalnya tetap tanggal 31. Nah, memonya di sini adalah unrealized ya. Gain loss. Kemudian kita jurnal. Nah, di sini untuk menjurnal unrealized gain loss atau rugi laba yang belum kita realisasikan adalah kita ngambil trade debtor USD mulainya. Nah, trade debtor USD kita cari di sini yang exchange-nya ya. Trade debtor USD exchange ini dia. Double klik. Nah, di sini lihat kita nampak itu di dalam tanda kurung min 67.485.000. Jadi kita tulis di sini 67.485. Kemudian yang kedua adalah di sini yaitu trade debtor SGD. Kita cari trade debtor SGD yang exchange-nya. Nah, delete, kita masukkan di sini karena kita lihat di sini dia tidak di dalam tanda kurung, berarti dia posisinya di debit, nilainya adalah 117.454,81 ya. Kemudian berikutnya adalah trade creditor USD. Trade creditor USD kelompok nomor 2 kita cari trade creditor USD. Nah, ini dia. Ini ya. Trade creditor USD. Trade creditor USD exchange ya, kita ambil. Oke. Nah, nilainya juga positif, berarti dia di debit 107.976 ya. Nah, kita lihat ini belum balance antara creditor exchange-nya di kredit, ini rugi ya, loss. Bisa kita tulis di sini loss. Oke. Kemudian yang ini trade
debtor SGD exchange-nya positif, bisa kita tulis di sini untung ya, gain. Di sini gain. Oke. Nah, terakhir untuk keseimbangannya, untuk balance-nya adalah ini ada masih out of balance-nya 157.000. Berarti kita pilih karena memang kita adalah mencatat unrealized gain loss, artinya rugi laba yang belum direalisasikan, maka kita cari akunnya. Komponen nomor 8 itu unrealized gain loss. Kita pilih use account. Nah, posisinya balance-nya di sini yaitu 157.945 ya. Jadi nampak di sini satu yang loss rugi ya, duanya adalah untung di sini. Kemudian kategorinya kita isi adalah kategori yaitu Jakarta ya. Kategorinya kita Jakarta. Udah ya, tanggal sudah kita isikan, memonya sudah. Kalau sudah kita record. Nah, begitu cara mencatat jurnal unrealized gain loss. Nah, langkah selanjutnya adalah kita diminta di sini adalah membuat jurnal pembalik atau reverse jurnal untuk unrealized gain loss. Artinya jurnal unrealized tadi yang sudah kita buat, kita perlu membuat jurnal pembaliknya ya. Nah, langkahnya gimana? Pertama kita pilih record journal entry. Maaf, salah. Langkah awalnya kita harus setup preference dulu ya. Setup preference ya. Setup preference, kemudian kita pilih security di sini. Nah, kemudian kita disuruh mengaktifkan itu transaksi cannot be changed ini ya. Yang atas ini kita aktifkan. Oke. Karena ini untuk kita lakukan jurnal pembalik. Jadi ini perlu kita checklist yang ini ya, yang atas ini. Kemudian setelah itu kita oke kan. Nah, setelah ini selesai, baru kita buka transaksi jurnal sebelumnya. Kita klik aja di sini transaksi jurnal ini. Kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 31 bulan 1 tahun 2019. Ini juga 31 bulan 1 tahun 2019. Karena memang kita tadi membuat jurnal analysnya di tanggal 31. Kita cari yaitu unrealized gain loss-nya yang ini. Nampak ya? Nah, di sini kita edit, klik panah yang sebelah kiri ini, kita edit, kita klik aja panah ini. Maka akan muncul tampilan jurnalnya seperti ini, ya. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan jurnal pembalik. Caranya adalah klik kanan aja di area kosong ini. Nanti akan muncul reverse jurnal transaksi. Artinya kita diminta melakukan jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu artinya nanti trade debtor ini kan posisinya kredit, nanti akan dibalik menjadi debit. Begitu seterusnya ya, trade debtor SGD exchange-nya dari debit akan berubah menjadi kredit. Itu dikatakan jurnal pembalik ya. Pembalik. Nah, di sini ya kita pilih reverse jurnal transaksi. Oke. Nah, ini lagi prepare. Nah, muncullah jurnal seperti ini. Nah, ini nampak dia posisinya sekarang dibalik. Kalau tadi dia posisinya kredit, sekarang berubah menjadi debit. Nah, barulah ini kita ganti nomor jurnalnya sesuai dengan soal. Nomor jurnalnya di sini adalah nih ya. G-19005. Jadi kita ketik di sini. G-19005. Nah, tanggalnya diminta di sini adalah tanggal 1 Februari. Ya. Tanggal 1 Februari. 1 bulan 2 tahun 2019. Oke. Nah, ini sudah muncul memonya langsung jurnal pembalik. Ya. Kalau sudah ini kita isi ya, kita record. Nah, begitulah cara membuat jurnal pembaliknya ya. Nah, jurnal pembaliknya. Jadi jurnal pembalik itu akan muncul nanti di tanggal 1 Februari tahun 2019. Kalau kita ingin cek silakan aja. Kita ketik sini 01 02 19 ini
01/02/19. Nah, ini nampak jurnal pembaliknya muncul di sini ya, jurnal pembalik di sini. Oke, demikianlah cara kita pertama adalah mengupdate exchange rate mata uang asing ya, karena perubahan nilainya. Kemudian kita prepare dia, kita masukkan ke dalam jurnal NT untuk mencatat realis gain loss, yaitu untung rugi laba yang sudah direalisasikan dan untung rugi laba yang belum direalisasikan. Kemudian untung rugi laba yang belum direalisasikan ini kita akan masukkan ke dalam jurnal pembalik yang akan digunakan untuk bulan berikutnya, yaitu 1 Februari tahun 2019.